Ya, saya bisa mulai, Dr. Maria. Mohon maaf karena saya kebetulan lagi di daerah, jadi kunjungan ke daerah sehingga agak terlambat tadi. Saya bisa mulai, Dr. Maria? Silakan, Prof. Kami Ya. persilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Panitia, Dr. Roni Rukmito, MKes, para narasumber, teman-teman alumni dari FK UGM tahun 1980, di sini juga lahir ada, saya lihat saya punya senior Dr. Tri Putro Nugroho, ini satu rumah saya. Para sejawat dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang diselenggarakan oleh alumni FK UGM tahun 1980 dalam rangka Dies Natalis FKK MK UGM ke-76 dengan tema perawatan paliatif, layanan kesehatan berkesinambungan, holistik, integratif, dan cost efektif. Ya. Baiklah, barangkali untuk menghemat waktu, saya mohon untuk share screen. Dr. Maria, minta tolong dibantu dari panitia. Ya. Siap, Prof. Ya. Ya, bisa di slide berikutnya. Lanjut. Ya. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, saat ini kita memang masih menghadapi berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Termasuk kita masih menghadapi pandemi global COVID-19. Kemudian 2025 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, di mana pada waktu itu nanti tidak ada lagi border line, tidak ada lagi batas antar negara, antara Singapura dengan Malaysia dan Indonesia itu akan menjadi satu, sehingga dengan demikian ini juga menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas kita sehingga dapat bersaing dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di samping itu juga global burden makin banyak, kemudian disruption digital. Ke depan semuanya serba digitalisasi, dan ini kita sudah rasakan dampaknya pada saat sekarang ini. Pelayanan kesehatan ke depan itu lebih banyak menggunakan sistem digital. Dan kita bisa merasakan sekarang ini bagaimana Peduli Lindungi misalnya, itu banyak memberikan wawasan kepada kita dalam rangka penanganan COVID-19, demikian juga dengan telemedicine. Di dalam internal kita merasakan bahwa dampak dari ekonomi ini kan tentunya dampak dari pandemi adalah melemahnya kondisi ekonomi, jumlah penduduk makin banyak, dan ini yang paling penting, umur harapan hidup kita makin panjang, sehingga sekarang ini tentunya piramida penduduk kita berubah, di mana umur lansia akan lebih banyak nantinya, dan juga adanya transformasi, transisi epidemiologi, dan sebagainya. Slide berikut. Teman-teman sekalian, secara spesifik, salah satu permasalahan bidang kesehatan di Indonesia adalah perubahan pola penyakit. Jadi terjadi perubahan pola penyakit di Indonesia. Dan juga perubahan pola penyakit penyebab kematian tertinggi di dalam 10 tahun terakhir ini. Di sini ternyata yang paling banyak itu adalah penyakit kanker. Penyakit kanker itu menempati urutan kedua sekarang ini, yang merupakan penyebab kematian sekaligus merupakan penyebab menggunakan anggaran yang sangat besar. Dan oleh karena itulah maka tentunya perawatan paliatif sebagai salah satu modalitas daripada pelayanan kesehatan untuk kanker ini sangat kita butuhkan ke depannya. Ya, kita lihat bahwa yang di dalam kelompok penyakit tersebut yang menimbulkan beban biaya yang paling besar itu adalah jantung. Jantung itu menghabiskan 10 triliun, kemudian kanker 5 triliun. Ini adalah masalah kita semua. Kalau kita lihat misalnya masalah jantung, Dr. Maria, jantung itu akan di dalam statistik yang kita dapatkan di penelitian, selalu ada kemudian jantung di antara 1000 penduduk. Jadi kalau misalnya sekarang ini penduduk kita 270 juta, maka minimal ada sekitar 270 orang Indonesia yang menderita penyakit jantung. 270.000 orang Indonesia menderita penyakit jantung. Persoalannya adalah kemampuan kita rumah sakit di Indonesia untuk melayani penyakit jantung cuma sekitar 100 ribu lebih. Oleh karena itu masuk di dalam alasan kenapa banyak di antara penduduk kita yang pergi berobat ke luar negeri. Kenapa? Karena layanan kita tidak tersedia dan tidak mencukupi untuk memberikan layanan secara holistik kepada masyarakat kita di Indonesia. Itu masalah kita. Slide berikut. Oleh karena itu,
Salah satu penanggulangan penyakit secara komprehensif itu adalah ini yang kita harapkan dan merupakan suatu komitmen bersama antara sekian banyak kementerian dan lembaga adalah bagaimana ke depan kita mencegah orang tidak jatuh sakit dengan sistem apa? Promotif dan preventif. Oleh karena itu promotif, preventif penting kita lakukan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat untuk merubah pola hidup. Bagaimana mereka masuk ke dalam pola hidup sehat. Kemudian supaya nanti misalnya yang masuk ke rumah sakit dalam hal ini misalnya anggaplah kanker. 70% sekarang pasien kanker kita masuk ke rumah sakit dengan stadium 3 dan stadium 4, artinya late stage. Ke depan kita harapkan yang akan masuk ke rumah sakit itu adalah 70% adalah stadium awal. Oleh karena itu yang penting kita lakukan sekarang adalah kita harus melakukan screening dan deteksi dini. Oleh karena itu medical check-up unit, screening dan deteksi dini itu penting kita lakukan pada saat sekarang ini. Misalnya saja pada semua perempuan, wanita-wanita misalnya yang telah melakukan telah berkeluarga misalnya, itu dilakukan pemeriksaan pap smear atau apa namanya. Diagnostik perlu. Kemudian yang paling kenapa? Karena tidak semua pasien itu kita bisa obati, bisa tanggulangi dengan pengobatan yang konvensional. Palliative care ini adalah merupakan salah satu rangkaian daripada modalitas yang kita bisa gunakan untuk pengobatan pasien secara holistik, secara komprehensif. Oleh karena itu memang ke depannya saya minta Dr. Maria Wicaksono dengan teman-teman sekalian sebagai salah satu modalitas yang harus dilaksanakan di semua rumah sakit. Jadi semua rumah sakit harus melaksanakan perawatan palliative care karena memang ada hal tertentu, anggaplah misalnya kanker yang masuk dalam terminal care dan tidak bisa lagi kita obati dengan pengobatan konvensional, operasi misalnya kemoterapi dan radioterapi. Kemudian kita tentunya harus melakukan pendidikan dan penelitian sehingga semua pelayanan yang kita lakukan itu berbasis kepada evidence base. Dan evidence base itu tentunya harus didasarkan kepada penelitian yang akan kita lakukan. Ini penting. Di samping itu juga tentunya surveillance kita harus laksanakan dan sebagainya. Slide berikut. Ya. Kalau kita lihat di slide ini, bahwa kita akan melihat bahwa perawatan paliatif itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat tinggi baik di dunia maupun di Indonesia sekarang ini. Ini sangat kelihatan bahwa pasien-pasien kanker misalnya itu sangat membutuhkan perawatan paliatif. Jika kita lihat bahwa perawatan paliatif sendiri itu masih sedikit sekali pasien terminal yang mendapatkan perawatan paliatif di Indonesia. Kenapa? Karena tenaga dokter-dokter kita, perawat-perawat kita yang melaksanakan dan mempunyai keterampilan penanganan paliatif itu masih sangat kurang. Oleh karena itu kita penting lakukan peningkatan untuk pendidikan paliatif ini. Kemudian lanjut di slide berikut. Nah, di sini kelihatan bahwa berdasarkan WHO tahun 2020 bahwa penyakit kardiovaskuler memiliki peringkat terbanyak dalam kebutuhan perawatan paliatif. Jadi perawatan paliatif tidak hanya dibutuhkan untuk penyakit kanker, tapi juga sangat dibutuhkan untuk segala jenis macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskuler. Di dalam slide ini bahwa 47,60% penyakit kardiovaskuler itu memerlukan penanganan paliatif. Jadi kita harus merubah persepsi kita sekarang ini bahwa paliatif itu hanya dibutuhkan untuk penyakit kanker, tetapi ternyata paliatif ini dibutuhkan pada semua jenis penyakit, termasuk juga penyakit kronik obstruktif, penyakit paru, diabetes mellitus, dan sebagainya. Itu membutuhkan perawatan paliatif. Slide berikut. Ya. Mengenai pengembangan kebijakan perawatan paliatif ini sendiri, maka kita sekarang masih dalam proses pembahasan yang sebelumnya sudah diterbitkan suatu peraturan Menteri Kesehatan sejak tahun 2007. Kebijakan pengembangan perawatan paliatif ini dapat dilihat dari sisi kebijakan, bagaimana kebijakan kita, kemudian tentunya bagaimana dengan human resources kita atau SDM kita, apakah SDM kita sudah terpenuhi dan cukup untuk pengembangan paliatif. Oleh karena itu saya harapkan di Indonesia nanti universitas-universitas dan fakultas-fakultas kedokteran harus membuka prodi-prodi untuk paliatif ini. Kemudian juga kita melihat bahwa kita masih sangat terbatas dalam hal ketersediaan obat-obatan misalnya, dan juga tentang bagaimana penerimaan masyarakat kita terhadap paliatif ini. Kita kadang-kadang kalau kita sampaikan kepada masyarakat, oh ini masuk dalam perawatan paliatif, maka kesan mereka, masyarakat kita, kalau masuk paliatif itu artinya keluarganya sudah hampir meninggal. Padahal paliatif itu dimulai dari tahap awal perawatan, itu sudah harus ada paliatif. Seperti itu. Inilah semua yang harus kita berikan pemahaman kepada semua masyarakat kita tentang paliatif ini.
Ya, slide berikut. Ya, kita juga harapkan ke depan bahwa peningkatan akses dan kualitas dalam pelayanan paliatif ini juga harus meningkat. Dan pelayanan paliatif ini harus dimulai dari tingkat puskesmas, seperti itu, maupun di tingkat rujukan. Ya, tentunya puskesmas bertanggung jawab dan hal pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sama halnya dengan rumah sakit. Puskesmas pun diharapkan dapat dilaksanakan perawatan paliatif di puskesmas. Jadi kita harapkan bahwa pelayanan paliatif itu tidak hanya dilakukan di rumah sakit besar atau rumah sakit rujukan, tapi sedapat mungkin pelayanan paliatif itu sudah bisa diberikan mulai dari puskesmas dan layanan tingkat primer. Oleh karena itu, maka tentunya pemenuhan SDM paliatif itu sangat penting kita lakukan. Dan tentunya kita harapkan bahwa pendidikan, pelatihan, tenaga paliatif ini harus kita tingkatkan. Slide berikut. Ya, di dalam hal peningkatan pelayanan paliatif ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah penguatan fasilitas kesehatan. Tentunya nanti mulai dari puskesmas sampai di rumah sakit kita harus lakukan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk paliatif, peningkatan SDM kesehatan, dan tentunya juga sedapat mungkin mereka juga sudah memanfaatkan digitalisasi atau IT di dalam hal pelayanan untuk paliatif ini. Kita kan mengerti bahwa sekarang ini banyak sekali pelayanan home care menggunakan paliatif. Intinya sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah bahwa saya dapat mungkin pelayanan paliatif ini kita tingkatkan, dan saya minta dukungan dari universitas, misalnya di Gajah Mada, untuk bisa melakukan pendidikan paliatif ini dan membuka prodi baru paliatif. Sebagai kesimpulan bahwa paliatif ini adalah merupakan integrasi pelayanan perawatan di semua lini, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit, dan tentunya pemerintah sangat mendukung untuk pengembangan paliatif ini, dan tentunya kami harapkan keterlibatan semua sektor, termasuk dunia pendidikan dan universitas, untuk membantu mengembangkan pelayanan paliatif ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.